Apa kabar sahabat Krida Sehat di seluruh Indonesia? Bersama saya Karyanto dari Krida Sehat Channel, Gerakan Ayo Sehat Indonesia. Hari ini kami kedatangan tamu spesial, yaitu Profesor Dr. Daryono Hadi Cahyono MSc Apoteker, Ketua Pengurus APTFI, Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia. Jadi kalau kita melihat program kesehatan nasional, pasti di dalamnya ada tenaga kesehatan. Salah satu komponen tenaga kesehatan yang penting adalah tenaga farmasis. Ada apoteker, ada sarjana farmasi, ada D3 farmasi. Kali ini kami akan mengupas bagaimana tantangan Prof. Daryono ya, tantangan rekan-rekan nakes di bidang farmasi ini menghadapi era digital. Bahkan baru saja pandemi COVID lewat, tentunya banyak cerita nih dari Prof. Daryono bagaimana kompetensi nakes farmasi ini dari hari-hari terus meningkat. Kita ingin tahu, Prof, tugasnya APTF itu apa sih kok? Apakah menghimpun seluruh perguruan tinggi farmasi dan sebagainya, Prof? Silakan Prof. Daryono dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih Pak Karyanto atas undangannya pada siang hari ini. Jadi saya mungkin memperkenalkan dulu ya. Jadi saya Daryono Hadi. Sehari-hari saya di Sekolah Farmasi ITB. Ya, jadi di Sekolah Farmasi ITB. Jadi kalau di ITB fakultas yang di bidang kesehatan ya satu-satunya hanya sekolah farmasi ya. Nah, jadi kami di sekolah farmasi tentunya ada program studi sarjana, kemudian program studi profesi apoteker, kemudian ada program magister ya, jadi ada magister sains farmasi, kemudian ada magister farmasi industri, kemudian program doktor ya. Jadi kami punya sejumlah program studi dengan mahasiswa total kira-kira 1.100 sampai 1.200 student body-nya. Nah, kebetulan saya memang diamanai oleh teman-teman untuk menjadi ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi. Kebetulan ini periode yang kedua dan sampai bulan Mei 2023 ya. Jadi tinggal beberapa bulan lagi. Nanti kami akan ada kongres untuk memilih ketua baru. Nah, saya sendiri untuk yang saat ini adalah untuk periode kedua. Jadi sejak tahun 2015 diamanai oleh teman-teman seluruh pendidikan tinggi farmasi yang tergabung di dalam Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi. Nah, kalau APTFI sendiri atau Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi itu memang tentunya ada tujuan dari organisasi ya. Jadi yang utama adalah menetapkan standar mutu ya, baik SDM maupun penyelenggaraan pendidikan tinggi farmasi. Tentu kami bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ya. Jadi kami menetapkan standar untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya yang utama adalah pendidikan sarjana farmasi dan pendidikan profesi apoteker. Nah, dalam menyusun standar pendidikan ini tentu juga bersama-sama dengan organisasi profesi, yaitu apoteker, Ikatan Apoteker Indonesia. Kemudian tugas utamanya atau tujuannya itu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya, jadi dengan
sasarannya adalah lulusan ini memiliki standar yang sama ya. Apakah itu program studi sarjana farmasi di Papua ya, di Universitas Cendrawasih maupun yang di UGM itu harapannya itu memiliki eh, kompetensi yang sama ya. Jadi baik S1 maupun untuk pendidikan profesi apoteker. Jadi kami bersama-sama di APTFI menyusun kemudian menetapkan ya jadi apa kalau di Dikti itu perhimpunan program studi yang sejenis gitu ya. Jadi kami tentunya menetapkan capaian pembelajaran baik untuk lulusan program sarjana maupun profesi apoteker. Nah, karena pendidikan sarjana farmasi dan juga pendidikan apoteker ini kan sebenarnya satu kesatuan ya. Jadi bukan program, memang secara de facto karena aturan dari Dikti itu berada di dua program studi, yaitu program studi S1 farmasi yang akademik dan program studi profesi apoteker. Tetapi untuk menjadi seorang apoteker, proses pembelajarannya itu satu kesatuan sebenarnya. Jadi tidak bisa dilepaskan atau nanti kaitannya dengan uji kompetensi, misalnya yang diujikan nanti yang di profesi saja. Enggak, karena 4 tahun dasar untuk menjadi apoteker itu ada di pendidikan sarjananya gitu ya. Sehingga capaian pembelajaran pun kami tetapkan untuk S1 maupun tentunya untuk lulusan profesi apoteker. Nah, dasarnya acuan yang apa namanya kalau di Indonesia tentu satu adalah standar kompetensi apoteker Indonesia ya yang disusun oleh organisasi profesi. Dalam hal ini adalah Ikatan Apoteker Indonesia. Meskipun tentunya IAI di dalam menyusun standar kompetensi apoteker Indonesia itu juga melibatkan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting tentunya kami juga memfasilitasi tadi untuk pencapaian mutu pendidikan yang setara ya kalau kita lihat capaian pembelajaran untuk prodi S1 maupun profesi apotekernya. Kemudian kami juga memfasilitasi kerjasama antar perguruan tinggi. Kemudian tentu yang tidak kalah penting tidak hanya yang nanti terkait dengan praktek farmasian, tetapi juga ilmu-ilmu atau karena farmasi itu kan applied science ya. Jadi baik ilmu teknologi maupun praktek farmasiannya itu tentu kami selalu mengembangkan diri dengan benchmark baik tingkat regional maupun tingkat global ya. Kalau tingkat global ada Federasi Farmasi Internasional atau FIP gitu ya. Itu tentunya kami rujuk juga baik itu yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan maupun tentunya yang terkait dengan praktek kefarmasian. Jadi kami tentu menghimpun semua baik. Prof. Daryono bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan, Prof. Mohon saya potong sebentar. Bisa dijelaskan berapa jumlah anggota APTFI yang sudah memiliki prodi apoteker maupun yang belum, sehingga kita bisa mendapat gambaran apakah sarjana farmasi yang harusnya menjadi satu kesatuan menjadi apoteker, tapi karena mungkin belum tersedianya prodi apoteker, barangkali kan juga menjadi permasalahan bagi teman-teman yang ingin melanjutkan, tapi mungkin kuotanya nggak dapat. Nah, kabar sehat di seluruh Indonesia. Sebelum Prof. Daryono menjawab pertanyaan yang barangkali sangat penting ini, jangan lupa like, share, dan komen Krida Sehat Channel. Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Oke, baik. Terkait dengan jumlah, jadi dari data yang kami miliki tentu sinkronisasi dengan data dari Dikti.
perguruan tinggi yang telah memiliki program studi S1 farmasi, sarjana farmasi. Ya, memang ada ada 4 nomenklatur, yaitu S1 farmasi, S2 sains farmasi, S1 sains farmasi, kemudian S1 farmasi klinik, kemudian ada S1 farmasi klinik dan komunitas. Ya, jadi total itu ada 299, nyaris 300 ya. Itu yang memiliki program studi tingkat sarjana farmasi. Kemudian yang sampai saat ini yang sudah mendapat izin operasional penyelenggaraan pendidikan profesi apoteker itu ada 56. Tetapi saya kira ada yang sudah kami rekomendasikan, ada mungkin 4 yang dalam proses ya. Kemudian ada 1 yang baru keluar, jadi total ada 57 program studi profesi apoteker dan 3 masih di dalam proses di dikti ya. Nah, tentu APTFI punya program ya, jadi memang untuk pendirian program studi S1 farmasi itu kami masih minta dikti untuk melakukan moratorium. Jadi hanya daerah atau provinsi yang belum memiliki program studi S1 farmasi atau yang di daerah 3T itu yang kami merekomendasikan ke dikti untuk bisa menerima pengajuan pendirian program studi. Untuk daerah-daerah lain itu sudah tertutup ya, sudah kami tidak memberikan rekomendasi. Sedangkan untuk pendidikan profesi apoteker, kami saat ini memang memfasilitasi untuk program studi atau institusi yang memiliki program studi S1 farmasi yang sudah terakreditasi B atau sangat baik, itu untuk mempersiapkan pengajuan program studi profesi apoteker. Nah, kami sampai tahun 2030 itu targetnya sampai 80 program studi profesi apoteker. Ya, jadi kalau dari studi kelayakan kami yang waktu itu kami diminta oleh Dikti pada tahun 2014, kemudian terakhir kami revisi tahun 2018 ya, karena moratorium S1 itu sejak Juli 2019. Jadi sebenarnya di Indonesia itu untuk S1 farmasi itu cukup 125. Kalau bisa 125 itu dengan pendidikan profesi apotekernya gitu ya. Tetapi tentu ini kan sudah berdiri 299. Nah, kami tentu sebagai asosiasi yang menaungi prodi S1 farmasi maupun apoteker, tentu kami tentunya untuk melakukan pembinaan ya, sehingga termasuk akreditasinya yang saat ini masih C misalnya, masih baik ya, kami fasilitasi berbagai kegiatan termasuk workshop SPMI maupun AMI gitu ya, sehingga teman-teman yang akreditasinya C itu bisa naik jadi B, kemudian tentu nanti kita fasilitasi untuk mendirikan program studi profesi apoteker ya, sehingga adik-adik S1 yang ingin melanjutkan pendidikan profesi itu bisa mendaftar atau mengikuti pendidikannya di institusi yang bersangkutan kalau mereka nanti sudah memiliki program studi profesi apoteker gitu. Kalau jumlah lulusan prodi S1 farmasi sudah setahun tuh kira sampai berapa puluh ribu ya, Prof. Daryono? Jadi kalau saat ini memang kan dari 299 itu mungkin masih ada 80-an program studi yang belum meluluskan S1 ya. Jadi kalau kami hitung secara kasar dan juga kami kombinasikan dengan data-data yang disampaikan oleh semua penyelenggara program studi S1 farmasi yang sudah meluluskan, itu kira-kira di angka 10.200 sampai 10.500 setahun ya, Prof ya? Lulusan per tahunnya ya. Gitu. Jadi kalau melihat komposisi jumlah prodi apotekernya
seperlimanya ya, itu barangkali kalau 10.000 tadi yang potensi untuk melanjutkan apoteker sekitar 2.500-an ya Prof ya? Enggak juga, tidak berkorelasi seperti itu ternyata. Gitu. Jadi yang kalau lulusan, kalau dari data yang lulus terakhir 2 tahun terakhir itu per tahunnya itu lulusan apoteker itu berkisar antara 6.900 sampai terakhir 2022 itu total lulusan apoteker itu sudah mencapai 7.900 ya. Jadi sebenarnya 80% itu tertampung. Hanya kan ada yang belum lulus apoteker. Kemudian 20%-nya mungkin adik-adik lulusan S1 itu ada yang ingin bekerja dulu begitu ya. Jadi sama di ITB itu juga ada yang 10% yang tidak melanjutkan ke pendidikan profesi apoteker, bekerja dulu gitu. Kemudian setelah 2 tahun, 3 tahun kembali ikut tes masuk, kemudian mengikuti pendidikan profesi apoteker. Jadi kalau dari data kami ya, karena ada yang memang 80% itu mendaftar ke pendidikan profesi apoteker ya. Dari 80% itu kira-kira ya, maksudnya 80% yang mendaftar itu kira-kira 90% masuk pendidikan profesi apoteker. Tetapi kan ini ya lulusannya itu memang karena ada uji kompetensi itu yang memang kelulusannya itu yang tertinggi itu pernah 95%. Tapi di 5 atau 4 uji kompetensi terakhir itu memang kelulusannya di angka 75 sampai 80%. Ya, seperti itu. Jadi belum jadi problematika ya, Prof, belum semua prodi S1 memilih program apoteker. Dari 299 yang sudah prodi farmasi 59 tadi masih belum jadi problem bagi teman-teman S1 yang ingin melanjutkan, kemudian mau, kalau S1 kan belum bisa bekerja di pelayanan ya Prof ya, karena memang memang S1 itu kan belum menjadi didesain kurikulumnya untuk menjadi bekerja di pelayanan kesehatan itu Prof ya. Ya, jadi tidak hanya yang pelayanan, maksudnya komunitas atau rumah sakit, tetapi juga di industri farmasi yang memang membutuhkan sertifikat profesi, artinya dia harus apoteker, itu memang ya. Jadi tentunya bagi kami jumlah PSPA yang tadi jumlahnya masih 57, kemudian ada 3 yang dalam proses itu, tentunya kami juga menyayangkan juga ya, menyayangkan dan kami juga punya perhatian kepada adik-adik lulusan S1 yang belum bisa langsung masuk ke pendidikan profesi apoteker, karena meskipun kapasitasnya itu tadi 80% dari lulusan S1 saat ini, tentu 3 tahun ke depan itu lulusan S1 akan tambah gitu ya, karena kan masih untuk saat ini itu kira-kira ada 80 program studi S1 farmasi yang belum meluluskan sarjananya gitu ya. Nah, tentu kami meskipun ini belum secara nyata muncul permasalahan, tetapi kami APTFI tentu bekerja sama dengan Dikti maupun organisasi profesi, kami memfasilitasi prodi-prodi yang memang sudah bagus penyelenggaraan pendidikan S1-nya, itu kami dorong untuk mendirikan pendidikan profesi apoteker. Nah, karena yang utama bagi kami maupun juga Dikti maupun organisasi profesi itu kan tentunya menginginkan, dan saya kira masyarakat umum juga ya, sebagai pengguna yang nanti akan menyekolahkan putra-putrinya itu juga tentunya berharap bahwa institusi penyelenggara S1 farmasi maupun profesi apoteker itu betul-betul punya komitmen terhadap mutu. Artinya mulai dari proses penerimaan mahasiswanya, bagaimana menseleksinya gitu ya, sampai nanti
proses meluluskan ya adik-adik calon apoteker, tentunya ada standar yang disepakati ya oleh organisasi profesi maupun tentunya kami dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi tentu ingin mencapai apa yang ditetapkan oleh organisasi profesi gitu ya. Jadi makanya kami mendorong mudah-mudahan sampai tahun 2030 itu ada 80 program studi profesi yang nanti bisa menerima adik-adik lulusan dari program studi S1 Farmasi. Kalau uji kompetensi sendiri, Prof. Daryono, kan setahu saya angkatan 81 dari Farmasi Gajah Mada itu kan dulu lulus kan nggak ada uji kompetensi ya. Ini bisa dijelaskan sejarahnya uji kompetensi itu kapan, apa tujuannya? Saya paham semakin banyaknya prodi farmasi tentunya harus diawasi mutunya. Cuma bagaimana yang teman-teman yang mohon maaf ya sudah sejak dulu meluluskan dan juga alumninya juga secara kompetensi sudah sangat bagus, harus ikut juga ini, Prof. Jadi ini apa tidak juga menimbulkan apa itu 2 kali sudah diuji di fakultas kemudian dihukum lagi? Mohon diceritakan Prof. Daryono. Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Jadi uji kompetensi ini kan memang amanah dari undang-undang ya. Jadi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Jadi di salah satu pasalnya kalau tidak lupa itu pasal 21 ayat 1 ya, yang khusus menyatakan bahwa semua mahasiswa di bidang kesehatan, khususnya untuk mahasiswa profesi dan vokasi, itu harus mengikuti uji kompetensi secara nasional, yang diselenggarakan secara nasional. Nah, di pasal lain berikutnya itu mengatakan bahwa sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi untuk pendidikan profesi itu hanya bisa diberikan oleh perguruan tinggi kalau adik-adik calon apoteker itu lulus uji kompetensi. Artinya sertifikat profesi yang saat ini sebagai pengganti ijazah apoteker zaman kita dulu gitu, itu hanya bisa diberikan oleh perguruan tinggi kalau yang bersangkutan itu lulus uji kompetensi. Nah, kenapa ada uji kompetensi? Ini tidak hanya untuk farmasi saja, bahkan farmasi itu bergabung dengan teman-teman dari bidang kesehatan yang lain itu di project Health Professional Quality Education itu di akhir ya. Jadi teman-teman kedokteran, kebidanan, kedokteran gigi, keperawatan, ya, kemudian farmasi, kesehatan masyarakat, itu sama-sama merumuskan atau dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta sebelumnya. Bagaimana kita tujuan akhirnya tentunya adalah bagaimana memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Nah, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik tentunya adalah lulusannya itu juga harus punya persyaratan atau memenuhi kompetensi yang ditetapkan. Nah, untuk memenuhi kompetensi, kalau dari perguruan tinggi, tentu perguruan tinggi itu juga harus memiliki standar yang seragam, ya. Nah, untuk melihat mutu penyelenggaraan pendidikannya, baik sarjana farmasi, profesi apoteker, kemudian juga di kedokteran ada sarjana kedokteran, kemudian profesi dokter, itu penyelenggaraan pendidikannya itu dinilai oleh lembaga akreditasi. Yang kita kenal kalau di bidang kesehatan itu adalah lembaga akreditasi mandiri untuk perguruan tinggi bidang kesehatan atau LAMPTKS. Itu untuk melihat proses penyelenggaraannya, ya, mulai dari inputnya, proses pembelajaran yang terjadi, tritarmanya, kemudian
bagaimana proses asesmen lulusannya. Nah, lulusannya kita perlu juga melihat kompetensinya, apakah dengan standar pendidikan yang sudah baik gitu, lulusannya itu juga memenuhi standar kompetensi. Nah, disitulah apa namanya adanya uji kompetensi untuk melihat kompetensi personal dari lulusannya. Kalau tadi kan melihat institusi penyelenggara pendidikan, ya. Ya. Kemudian yang uji kompetensi itu adalah untuk melihat calon lulusannya, ya. Nah, disitulah dilakukan uji kompetensi. Ya, jadi memang tentu kenapa ini ada tadi baik untuk asesmen penyelenggara pendidikan maupun lulusannya itu memang ada fakta-fakta sebelumnya. Ya, jadi bervariasinya, ada disparitas proses penyelenggaraan pendidikan ya antar institusi ya. Ya seperti itu ya, baik SDM, fasilitas dan sebagainya. Sehingga dengan adanya akreditasi program studi, tentu SDM perguruan tinggi juga mengembangkan dengan baik, fasilitasnya juga dikembangkan atau dilengkapi dengan baik ya. Nah, kemudian lulusannya, calon lulusannya itu dengan uji kompetensi. Jadi itulah dulu kita masing-masing ITB, UGM itu menyelenggarakan ujian masing-masing ya. Tidak ada standar nasionalnya gitu ya. Sehingga kompetensinya kalau yang bagus ya bagus, yang kurang bisa jadi kurang. Nah, apakah yang sudah bagus itu apa namanya tetap ikut uji kompetensi? Tetap, semua disamakan ya. Makanya soal-soal uji kompetensi tentu mengacu pada standar kompetensi apoteker Indonesia. Jadi ini kan standar minimal yang harus terpenuhi, gitu ya. Nah, kalau perguruan tinggi itu nanti lulusannya itu lebih bagus dari standar minimal yang kami tetapkan agar mereka dapat melakukan praktek kefarmasian dengan baik, gitu ya. Tentu akan sangat baik. Kita harapannya ya apa namanya semua penyelenggara pendidikan tinggi lulusannya itu melebihi dari standar kompetensi yang apa namanya kita tetapkan. Kalau dari hasil uji kompetensi tentunya ada nilai batas lulus, nah tentu harapannya perguruan-perguruan tinggi yang sudah bagus, yang sudah lama, harusnya nilainya itu jauh di atas nilai batas lulus. Nah, kalau yang baru dalam proses membangun diri institusi dan juga meskipun ada standar awalnya gitu, bisa jadi apa namanya ya di atas apa tetap di atas NBL nilai batas lulus. Nah, tentu ini apa namanya menjadi tugas apa semua institusi penyelenggara pendidikan sehingga adik-adik calon lulusan itu juga kalau diuji kompetensi lebih tinggi dari yang lain. Nah, kalau yang belum memenuhi ya memang nilai batas lulus itu kan apa namanya kita asumsikan yang membedakan antara yang kompeten dengan yang tidak kompeten. Yang di atas nilai batas lulus itu kami yakini sudah memenuhi kompetensi. Sedangkan yang masih di bawah nilai batas lulus artinya belum kompeten. Nah, kami juga tetap memberikan fasilitas kepada adik-adik yang belum lulus untuk bisa mengikuti uji kompetensi berikutnya. Memang kami saat ini baru bisa menyelenggarakan uji kompetensi tiap semester. Kedepannya kami kalau bisa apa namanya bisa lebih dari 2 kali sehingga adik-adik yang memang belum lulus gitu itu nanti bisa tidak terlalu lama untuk menunggu uji kompetensi berikutnya. Prof, bisa dijelaskan siapa yang menguji UKOM ini? Karena itu juga berarti juga harus menyiapkan bank soal yang juga NPL-nya, nilai batas lulusnya juga dimungkinkan oleh semua prodi memenuhi. Kalau terlalu tinggi juga barangkali juga mungkin tidak tercapai, banyak yang tidak lulus. Kalau NPL-nya terlalu rendah juga mungkin dikhawatirkan kompetensinya juga menjadi menurun. Nah, itu pelaksananya siapa, Prof? Dan sistemnya seperti apa? Ya, jadi kami di
ya, melibatkan semua perguruan tinggi. Apa namanya? Memang kami apa namanya untuk kebijakan itu yang menetapkan adalah APTFI, IAI dan KFN. Sekarang Konsil Farmasi ya, Konsil Farmasi. Nah, tentu kami juga membentuk panitianya. Nah, panitianya ini juga 90% itu dari perguruan tinggi ya. Ada dari organisasi profesi saya kira hanya 10% ya kalau dan beberapa dari organisasi profesi itu sebenarnya juga teman-teman dari perguruan tinggi juga gitu. Nah, jadi kami di dalam penyelenggaraan uji kompetensi ini memang mulai dari pembuatan soal. Nah, teman-teman dari perguruan tinggi, semua dosen yang ada di perguruan tinggi farmasi, baik yang di profesi apoteker maupun yang di prodi sarjana farmasi, itu kalau mau menulis soal uji kompetensi kami latih dulu. Kita berikan pelatihan untuk menulis soal uji kompetensi yang baik ya, yang memenuhi persyaratan. Demikian juga teman-teman dari organisasi profesi, praktisi, itu juga kami fasilitasi juga bagi yang ingin ikut menyumbangkan soal-soal untuk uji kompetensi. Nah, soal-soal uji kompetensi ini apa namanya tentu harus apa namanya bernuansa praktek kefarmasian. Jadi tidak teoritis ya. Karena bagaimanapun kan nanti adik-adik calon apoteker baru itu kan akan melakukan praktek farmasian. Nah, soal-soal ini ditulis oleh semua dosen yang ada di program studi S1 farmasi maupun di pendidikan profesi apoteker. Panitia itu tidak menulis, hanya memfasilitasi ya, memfasilitasi pelatihan. Kemudian kadang-kadang kami juga mengundang para penulis soal yang sudah kami nilai sudah bagus ya, soal-soal yang ditulis oleh yang bersangkutan itu kami juga mengundang ya, mengundang teman-teman dosen untuk dia 2 hari ya biasanya untuk menulis soal sehingga soal-soal apa namanya yang ditulis oleh teman-teman dosen tentu melalui proses ya, dari proses di institusinya ada apa namanya koordinator yang nanti apa namanya menilai apakah soalnya itu sudah memenuhi syarat atau belum ya. Kemudian dari situ masuk ke tingkat regional ya, dari tingkat regional nanti ada evaluasi, kemudian masuk ke tingkat nasional ya. Jadi soal-soal itu betul-betul di apa namanya diperiksa, dinilai apakah memenuhi syarat tidak. Nah, soal-soal baru yang baru diverifikasi maksudnya menurut standar yang sudah kita tetapkan itu digunakan untuk tryout. Nah, perlu saya tegaskan ya. Jadi tryout uji kompetensi apoteker ini tidak wajib ya. Ini ada teman-teman dari program studi ya. Saya ditanya adik-adik mahasiswa apa namanya yang mensomasi gitu. Kenapa mewajibkan tryout uji kompetensi? Kami tidak pernah mewajibkan. Tryout itu adalah volunteer ya. Hanya memang dari sekian penyelenggara program profesi apoteker itu hampir semuanya ya, itu memfasilitasi, mendorong adik-adik calon apoteker itu untuk ikut tryout nasional yang diselenggarakan oleh panitia. Bagi adik-adik mahasiswa calon apoteker tentu akan tahu apa bagaimana sistem ujiannya, ya. Soal-soalnya seperti apa. Meskipun di institusi masing-masing kan sudah latihan juga, ya. Maksudnya soal yang ditulis oleh teman-teman dosen di perguruan tinggi A itu boleh digunakan untuk ujian selain tryout, bisa digunakan untuk ujian tengah semester, untuk ujian akhir semester, untuk kuis dan sebagainya. Sehingga adik-adik yang ada di tingkat sarjana itu sudah familiar dengan soal-soal uji kompetensi. Maksudnya pola-pola uji kompetensinya. Apa namanya soal-soal. Nah,
Demikian juga adik-adik yang ikut tryout juga ada pengalaman tersendiri, dia ikut tryout sehingga pada saat nanti ujian itu sudah tidak apa ya, tidak khawatir lagi lah ya, meskipun tentunya soal yang digunakan untuk tryout itu bukan soal untuk ujian berikutnya. Memang ada ada adik-adik mahasiswa yang WA gitu ya, Pak, kenapa soal ujiannya tidak sama dengan soal tryout? Nah, kalau nanti sama itu artinya bukan menilai gitu kan. Ya, Jadi soal-soal yang sudah diujikan di tryout itu dinilai lagi, dinilai ya oleh tim ya, oleh panitia. Tentu mengundang bukan panitianya tapi mengundang teman-teman yang sudah kemampuan menulisnya dan mengevaluasi soalnya itu sudah baik. Itu kita undang untuk menilai soal-soal yang baik. Nah, soal yang baik itu ada skornya ya. Jadi skor kesulitan itu antara 0,3 sampai 0,7 gitu ya. Uh, jadi yang soal itu supaya tentu yang paling baik itu adalah yang di tengah-tengah ya. Jadi yang tentu apa namanya tidak terlalu sulit, tidak sangat sulit dan tidak sangat mudah gitu ya. Sehingga memang bisa membedakan dia itu seorang calon apoteker atau bukan apoteker gitu ya. Nah, soal yang sudah dinilai baik dari hasil tryout itu yang kemudian nanti digunakan untuk ujian. Dan itu ada apa namanya digunakannya nanti periode-periode berikutnya, bukan digunakan langsung untuk semester yang bersangkutan gitu. Sehingga tadi ya apa namanya adik-adik yang bertanya, soalnya kok tidak sama dengan tryout ya iya, soal yang digunakan tentu soal yang sudah dinilai sebelumnya gitu, seperti itu. Nah, jadi melibatkan semua perguruan tinggi yang menyusun soal-soal itu. Jadi tentu kami juga tetap mendorong semua dosen itu menulis soal uji kompetensi. Dan kami APTFI secara rutin itu memberikan pelatihan gratis kepada dosen-dosen ya karena anggota ya. Anggota kan membayar iuran tahunan. Nah, itu salah satunya tentu kita fasilitasi termasuk tadi untuk uji kompetensi, kemudian kalau yang terkait dengan penjaminan mutu, kami juga memberikan apa namanya fasilitasi kepada prodi-prodi yang memang akreditasinya masih C atau baru akan akreditasi seperti itu. Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Kalau sistemnya gimana, Prof. Daryono? Kalau apakah kan ini harus serentak di seluruh Indonesia untuk menghindari apa itu ya potensi kebocoran soal dan sebagainya itu bagaimana saat uji kompetensi harus secara nasional berbarengan dengan yang saya dengar itu ada computer based testing atau bagaimana, Prof? Ya, betul. Memang kami selenggarakan secara nasional ya. Jadi yang computer based itu atau yang sebenarnya knowledge based test ya. Tapi karena menggunakan fasilitas komputer sehingga kita kenal sebagai computer based test. Nah, itu memang kita selenggarakan biasanya 2 hari ya secara nasional ya di seluruh Indonesia ya. Jadi apa namanya? Panitia nasional itu nanti ada penyelia pusat yang membawa soal-soal ke CBT Center di seluruh Indonesia dan waktunya itu bersamaan ya jadi baik Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat itu dilakukan bersamaan. Itu yang untuk yang CBT. Kemudian yang OSCE ya kalau yang OSCE ini kan sifatnya fase formatif ya. Kalau yang CBT itu sudah exit exam ya jadi yang menentukan apa namanya kelulusan yang utamanya itu memang yang CBT. Kalau yang formatif ya artinya adik-adik mahasiswa cukup mengikuti ya. Baru nanti kalau mau digunakan untuk akreditasi khusus untuk yang OSCE itu kita lihat persentase yang nilai hasil OSCE-nya itu di atas NBL-nya prosentasenya. Ya, jadi kalau LAMPTKES itu kan menetapkan yang bisa terakreditasi A atau unggul itu program studi untuk profesi ya. Itu yang tingkat kelulusan first takernya. Artinya adik-adik calon apoteker yang ujian pertama itu Lulus. prosentase kelulusannya berapa? Yaitu
80% atau lebih dari 80%. 80 atau sama dengan atau lebih besar dari 80% tingkat kelulusannya. Jadi kita selenggarakan secara nasional. Nah, tentu nanti ada pengawas lokal gitu ya. Kalau untuk yang CBT tentu melibatkan juga perguruan tinggi yang punya program studi profesi apoteker. Demikian juga OSCI. OSCI kan penyelenggara utamanya tentunya adalah program studi profesi apoteker. Jadi dosen-dosen yang ada itu nanti jadi penguji. Nah, untuk bisa menjadi penguji itu juga harus ada ikut pelatihan penguji gitu ya. Ada beberapa persyaratan misalnya sudah berapa lama dia mengajar di program studi farmasi gitu ya. Jadi meskipun untuk yang adik-adik dosen baru gitu, itu masih diberikan kesempatan untuk bisa menguji juga. Yang penting pernah memberikan ujian, khususnya ujian praktikum gitu berapa kali gitu ya. Itu nanti ditugasi untuk menguji ya, meskipun belum mendapat sertifikat sebagai penguji OSCE. Jadi kami selenggarakan secara nasional. Kalau ini Prof, pelaksanaan jadi setelah kalau prodi apoteker ya, setelah S1 selesai, melanjutkan program apoteker 2 semester, sudah ujian di kampus masing-masing, kemudian sebelum disumpah UKOM dulu dengan computer based testing, kemudian dari di situ ketemu lulus di atas atau minimal sesuai dengan angka NPL, oleh panitia dinyatakan lulus, baru bisa dilakukan sumpah itu ya Prof ya? Betul, betul. Nah, ujian internal perguruan tinggi itu karena sesuai dengan undang-undang itu kan untuk exit exam itu kan uji kompetensi ya. Jadi untuk ujian internal itu ya kita serahkan kepada masing-masing. Akan diadakan ujian internal itu boleh, tidak diadakan ujian internal juga boleh. Memang di banyak perguruan tinggi ujian internal ini menjadi persyaratan yang bersangkutan bisa ikut uji kompetensi atau tidak gitu ya. Jadi ya memang rata-rata 90% ke atas itu lulus ujian internal atau bahkan 90 sampai 100% baru diikut sertakan di dalam uji kompetensi nasional. Tetapi itu tentunya kami serahkan kepada masing-masing perguruan tinggi ya. Masing-masing program studi profesi apoteker tentunya punya kebijakan yang bisa berbeda-beda. Ini menarik Prof, tadi disebutkan bahwa masing-masing prodi tidak perlu melakukan ujian internal. Jadi hanya melakukan uji kom cukup. Nah, di ijazah nanti kalau setahu saya kan ijazah yang saya terima dulu tuh dari ujian internal di kampus kan, ya muncullah angka-angka ujian kita lah. Kalau internal prodi tidak melakukan, berarti ijazah itu angka-angka yang di NPL tadi. Jadi kalau di ijazah kan tidak ada angka-angka ya. Di transkrip nilai, di transkrip nilai maksud saya begitu. Di transkrip nilai maksud saya begitu. Ya, kalau transkrip itu kalau di pendidikan profesi itu kan yang utamanya adalah praktek kerja profesi. Ya. Tadi saya mengatakan bukan tidak perlu, kami serahkan kepada masing-masing ya. Silakan boleh menyelenggarakan ujian internal, boleh juga tidak. Kami serahkan kepada masing-masing. Jadi untuk pendidikan profesi apoteker ini yang utamanya kan praktek kerja profesi. Ya, jadi kami sudah menetapkan misalnya untuk semua calon apoteker itu minimal harus melakukan praktek kerja profesi minimal 1.200 jam. Ya. Nah, tentu itu yang mengatur nanti program studi profesi apoteker. Tergantung dari ciri masing-masing atau penciri ya. Kalau misalnya perguruan tinggi A fokusnya misalnya adik-adiknya yang punya kemampuan kompetensi lebih di bidang pelayanan kefarmasian atau yang berkaitan dengan praktek kefarmasian di rumah sakit, maka misalnya praktek kerja profesi di rumah sakitnya itu jamnya lebih banyak dari total 1.200 jam. Ya, kami serahkan kepada masing-masing.
Jadi nanti transkrip yang di pendidikan profesi apoteker ya sebagian besar hanya praktek kerja profesi ya, baik itu di rumah sakit misalnya, di industri, di distribusi, kemudian di apotek dan lain sebagainya. Ditambah memang kami menyarankan uji kompetensi dan kami majelis APTFI itu sudah memutuskan uji kompetensi dan kalau memang ada ujian internal itu satu kesatuan menjadi satu mata kuliah ya, karena sifatnya exit exam gitu ya, artinya dia baru boleh dilantik menjadi apoteker kalau dia lulus uji kompetensi secara nasional seperti itu. Jadi apoteker sekarang begitu disumpah mereka akan mendapatkan ijazah apotekernya, kemudian mendapat serkom ya Prof ya? Ya, jadi saat ini kalau dilantik itu mendapat ijazah atau sekarang sudah berubah menjadi sertifikat profesi, kemudian sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh IAI bersama perguruan tinggi ya. Jadi yang tanda tangan itu kalau sertifikat kompetensi itu ketua IAI dengan dekan yang bersangkutan. Nah kemudian dari situ bersama dokumen sumpahnya itu untuk mendapatkan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat tanda registrasi apoteker yang tentunya yang mengeluarkan adalah saat ini Konsil Farmasi. Ya. Kalau ini Prof, kan prodi farmasi ini kan masih lebih banyak daripada yang sudah punya program apoteker. Nah, pada satu titik ini ada mahasiswa S1 farmasi yang bisa saja betulnya mampu secara finansial, mampu secara akademik, tapi karena kuotanya nggak bisa dapat, dia harus hanya menyelesaikan S1-nya. Atau memang orang teman-teman mahasiswa S1 itu, S1 farmasi maksud saya, tidak ingin melanjutkan ke jenjang profesi. Nah, UKOM-nya ini yang melaksanakan siapa, Prof? Untuk yang sarjana farmasi? Ya. Ya, jadi kalau yang sarjana farmasi itu memang kalau di Undang-Undang 36 2014, saya kira itu kopi dari PP 51 2009 ya. Jadi memang masuk tenaga teknis kefarmasian gitu ya. Tetapi di undang-undang sendiri itu memang tidak disebutkan kalau sarjana akademik itu harus ikut uji kompetensi gitu ya. Kenapa ini kasus yang menarik itu di sarjana kesehatan masyarakat. Ya. Karena tergabung di dalam proyek HAPTEK dan juga tentu masih terkait dengan bidang kesehatan. Jadi waktu itu teman-teman di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu menyelenggarakan uji kompetensi untuk sarjana kesehatan masyarakat. Ya. Tetapi akhirnya digugat di Ombudsman kalau tidak salah ya, bahwa untuk sarjana akademik itu tidak ada kewajiban untuk uji kompetensi seperti itu ya, karena di undang-undangnya memang tidak tercantum gitu. Tetapi kalau mau diselenggarakan itu selama memang semua penyelenggara itu sepakat ya lebih bagus gitu ya. Jadi sangat tergantung dari kesepakatan bersama gitu ya. Hanya memang solusi saat ini ya, karena tadi masuk kepada tenaga teknis kefarmasian. Jadi penyelesaiannya adalah kalau ini saya ambil dari kesepakatan IAI, kemudian PTFI, KFN, kemudian PAPI dan APTFI ya. Jadi pada saat rapat koordinasi itu masih waktu itu dikoordinasikan oleh KFN. Itu kesepakatannya adalah untuk adik-adik sarjana farmasi yang ingin menjadi tenaga teknis kefarmasian secara profesional kepada PAVI, tetapi itu solusi sementara
ya. Kedepannya kami juga belum belum punya program ya, karena memang di undang-undang itu tidak ada kewajiban untuk pendidikan solusi yang lainnya. Jadi teman-teman yang akan menjadi tenaga teknis kefarmasian misalnya di dinas kesehatan dan lain sebagainya itu memang ada di beberapa provinsi yang cukup diberikan surat keterangan dari dekan yang bersangkutan atau perguruan tingginya, ya. Jadi mengacu pada capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan, cukup diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan itu punya kompetensi ABCD sesuai dengan CPL yang sudah ditetapkan oleh APTN. Seperti itu. Kalau saran Prof. Daryono ya, kalau saya melihat itu angkanya pertumbuhan lulusan S1 farmasi itu kan seperti saya sampaikan tadi, aspek finansialnya dia mampu, akademik mampu, tetap pada satu titik dia nggak bisa karena kuotanya terbatas. Nah itu saran dari Prof. Daryono, sebaiknya tetap diadain uji kompetensi tapi sifatnya tidak wajib, atau ya ke depan harus didorong bahwa yang punya prodi S1 itu seharusnya juga sudah punya prodi program apoteker itu, Prof. Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Ya, betul. Jadi yang kami lakukan ya tentunya cara yang lebih sesuai dengan undang-undang, yaitu kami mendorong prodi-prodi S1 farmasi itu meningkatkan kemampuannya, maksudnya melengkapi semuanya, baik SDM, fasilitas dan lain sebagainya, sehingga memenuhi standar minimal untuk mendirikan program studi profesi apoteker, yaitu akreditasi B, dan institusinya juga terakreditasi B, sehingga bisa mendirikan program profesi apoteker. Kami APTFI mendorong ya, memberikan masukan-masukan apa yang perlu disempurnakan, perlu dilengkapi dan lain sebagainya, sehingga memang prodi tersebut akan punya kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi apoteker. Kalau ini tidak dilakukan sampai kapanpun, tentunya akan terjadi kelebihan lulusan S1 farmasi. Ya. Nah, tetapi tentunya kan memang yang betul itu kan teman-teman yang menyelenggarakan prodi S1 farmasi itu juga menerimanya juga harus sesuai dengan rasio yang ditetapkan oleh Dikti, ya. Jadi antara 25 sampai 30 antara rasio dosen dan mahasiswanya gitu. Nah, harapannya teman-teman penyelenggara pendidikan profesi ya itu juga meningkatkan kapasitas. Artinya kapasitas itu baru kami berikan itu kalau misalnya akreditasinya meningkat. Kalau akreditasi meningkat artinya proses yang terjadi di institusi tersebut sudah makin baik ya. Baik itu kalau yang gampang dilihat itu adalah SDM sama fasilitasnya ya. Di samping tentu meningkatkan kapasitas itu juga tantangan tersendiri. Bagaimana perguruan tinggi tersebut untuk memfasilitasi adik-adik mahasiswa untuk bisa melakukan praktek kerja profesi dengan baik. Karena ini saya sampaikan di sini ya, jadi masih ada program studi yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada adik-adik mahasiswa. Jadi praktek kerja profesi itu kan harusnya diurus oleh program studi, bukan diserahkan kepada adik-adik mahasiswa untuk mencari tempat praktek kerja profesi, ya. Tapi ini ya baru isu ya, maksudnya baru isu. Saya mendengar beberapa laporan dari adik-adik mahasiswa maupun perguruan tinggi yang S1-nya itu kuliah di PSPAX gitu ya. Nah, iya itu tidak diurus praktek kerja profesinya. Itu kan tidak bertanggung jawab, ya. Mau menerima mahasiswa dalam jumlah yang
kadang melebihi kapasitas gitu ya, tetapi tidak memberikan pelayanan yang baik. Ya. Ini kan satu menipu apa ya, menipu pada adik-adik mahasiswa dan juga ke orang tuanya. Gitu. Nah ini yang tentunya kami selalu memberikan advokasi kepada semua penyelenggara pendidikan S1 farmasi maupun pendidikan profesi apoteker. Kalau kita baik negeri maupun swasta itu sudah punya komitmen kita untuk membantu pemerintah di dalam penyelenggaraan pendidikan, ya kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan standar yang kita miliki. Begitu. Jadi ya kami APTFI memang mendorong tumbuhnya program studi profesi apoteker untuk mengurangi kekecewaan adik-adik lulusan sarjana farmasi yang belum bisa berkesempatan untuk mengikuti pendidikan profesi. Tapi sekali lagi bahwa tentunya penyelenggara program studi profesi apoteker juga melakukan seleksi yang baik, ya. Jadi tidak ada kaitan. Ya memang kalau semua warga negara kan memang harus diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan, itu hak asasi. Tetapi untuk bisa menghasilkan calon tenaga kesehatan yang baik, perguruan tinggi itu kan berhak melakukan seleksi. Ini bukan menentang atau berlawanan dengan hak asasi manusia, karena kita kan ingin menjamin bahwa praktek farmasian yang nanti akan dilakukan oleh calon-calon apoteker itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Dan standar kompetensi itu kan disahkan oleh menteri, artinya sesuai dengan kepentingan atau keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi ya mari kita sama-sama komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan mulai dari S1 farmasi ke pendidikan profesi apotekernya itu dengan sebaik-baiknya. Berilah adik-adik calon apoteker ini layanan pendidikan yang terbaik. Nah, kalau belum lulus uji kompetensi yang pertama, itu juga kewajiban dari perguruan tinggi untuk memfasilitasi karena statusnya belum lulus gitu ya. Nah, dan APTFI itu juga memberikan pelatihan-pelatihan calon tutor untuk memberi bekal kepada adik-adik yang belum lulus. Ya, jadi sampai berapa persen, Prof? Tadi sebutkan yang belum lulus diberi kesempatan tuh rata-rata tingkat kelulusan UKOM itu sampai berapa persen ya, Prof? Jadi secara umum, ya. Secara umum itu di angka 80% ya, meskipun ini yang terakhir itu kan ada pernah di angka 70%, 70,2%, kemudian yang terakhir itu 75%. Maksudnya untuk yang first takernya ya. Kalau yang retaker atau yang belum lulus yang pertama itu biasanya memang makin turun persentase kelulusan. Mungkin sudah lama sudah kerja di tempat lain, tidak kepakai ilmunya. Juga sama. Ya. Jadi sampai berapa kali untuk retaker, Prof? Apa ada batasan? Misalkan kali ini belum lulus, dia harus mengulang lagi. Sampai ada batasan minimal tahunnya atau ya sampai dia lulus? Hukumnya? Ini memang ada ketentuan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ya, jadi menurut SNPT, Permendikbud itu memang untuk pendidikan profesi itu memang 3 tahun maksimumnya gitu ya. Tapi sebenarnya kami APTFI itu ya selama yang bersangkutan ingin menjadi apoteker dan mau ikut ujian ya masih diterima ya, Prof ya. Masih diterima, tetapi memang aturan dari kementerian itu 6 semester. Ya, jadi bagaimana dengan adik-adik yang sudah 6 semester kemudian tidak bisa lulus uji kompetensi? Nah, kami serahkan kepada masing-masing perguruan tinggi. Jadi diberikan semacam sertifikat karena kan yang bersangkutan itu kan praktek kerja profesinya kan sudah jalan selesai semua gitu ya. Jadi supaya adik-adik itu juga bisa bekerja meskipun tidak bisa misalnya menjadi penanggung jawab apotek gitu ya, tidak bisa menjadi
di manajer produksi di industri farmasi atau quality control quality sertifikat oleh adik bersangkutan, saya kira masih terbuka untuk praktek atau bekerja ya. Kalau praktek farmasian tentu harus punya surat tanda registrasi apoteker ya, artinya dia harus lulus uji kompetensi. Tapi bekerja di bidang lain, di bidang farmasi yang memang tidak mengharuskan harus punya SR, itu kan masih bisa ya. Ya. Demikian sahabat Lidah Sehat di seluruh Indonesia, betapa kompleksnya mengurus lulusan atau tenaga kesehatan bidang farmasi agar mutunya terjaga di seluruh Indonesia, dimanapun rekan-rekan apoteker belajar di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya ini dalam rangka untuk menjaga kualitas sehingga nakes bidang farmasi secara nasional memenuhi standar minimal kompetensinya. Nah, ini menarik lagi, Prof. Ini daerahnya digital nih, beberapa pola-pola model bisnis kefarmasian, model pelayanan juga berubah nih, Prof. Bagaimana teman-teman perguruan tinggi farmasi ini menyikapi lulusannya, biar juga selain kompetensi basicnya yang sudah diajarkan selama ini kan disrupsi digital, kemudian disrupsi COVID kemarin kan harus ada semacam perubahan. Bagaimana Prof ini disikapi teman-teman perguruan tinggi farmasi agar lulusannya juga bisa mengupgrade kompetensinya sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang sudah era digital ini, Prof. Jadi untuk praktek kefarmasian di era digital ini tentunya kan yang mendapat masukan dari teman-teman profesional, baik profesional yang memang bekerja atau praktek farmasian yang sudah menggunakan atau dengan fasilitas digital dan lain sebagainya gitu ya. Dari situ masukan dari para profesional dan juga tentunya pakar-pakar pendidikan. Untuk era digital ini kan semua bidang ya, jadi tidak hanya farmasi. Masukan-masukan dari semua stakeholder ini tentu menjadi perhatian bagi institusi pendidikan, penyelenggara pendidikan farmasi untuk menyempurnakan dan memperbaiki, khususnya di dalam proses pembelajaran ya, baik yang sangat akademik maupun yang non akademik gitu ya. Saya kira akan sangat baik ya, seperti di kami di TP gitu ya. Jadi memang literasi digital, kemudian data analisis dan lain sebagainya, termasuk komputasi gitu, itu memang kami berikan dari tingkat sarjana, maksudnya bahkan dari tingkat semester 1 dan semester 2 ya, sebagai bekal. Dan yang tidak kalah penting tentu sharing dari para profesional yang memang bergerak baik itu pelayanan maupun produksi dan lain sebagainya. Jadi kalau farmasi sendiri kan arah digitalisasi dan otomatisasi itu sebenarnya kalau saya melihat di dalam proses produksi bahan baku maupun proses produksi produk akhir gitu ya, maksudnya sediaan farmasi itu kan sudah otomatisasi dan yang luar biasa. Misalnya hal yang sangat-sangat luar biasa itu kan untuk produksi bahan baku yang kita kenal sebagai biologik atau biopharmaceutical, itu kan proses digitalisasi dan otomatisasinya itu sudah sangat luar biasa sejak sebelum kita mendengarkan revolusi industri 4.0 itu sebenarnya ya. Hanya memang kemudian di dalam khususnya di dalam pelayanan kefarmasian era digital itu seperti apa. Tapi kalau di fasilitas produksi dan sebagainya saya kira distribusi itu juga. Saya ingat itu Pak Ferry Sutikno ya, sekarang tentunya pemilik ya pemilik Dexa Group gitu. Tahun
sebelum apa namanya sebelum saya ke Jepang ya, atau baru pulang dari Jepang gitu, itu beliau sudah memperlihatkan ini loh, distribusi yang baik untuk produk-produk apa Dexa Pharma gitu ya. Uh, itu dengan kalau dulu apa namanya HP-nya itu kan masih HP yang besar itu kan. Beliau sudah bisa tahu batch ini itu posisinya di Indonesia di mana. Itu sudah menggunakan jaringan telepon itu waktu itu ya. Jadi saya kira ini hal yang memang sangat diperlukan oleh adik-adik apa namanya calon apoteker ya. Jadi tentu multidisiplin. Jadi kita misalnya apa namanya dengan program studi lain apa yang berkaitan dengan teknologi informasi dan digitalisasi tentu hal yang memenuhi kurikulum yang praktek kefarmasian ke depannya. Dan ini juga menjadi tugas yang apa namanya uh, sangat menantang juga bagi organisasi profesi ya. Jadi bagaimana sih praktek kefarmasian di masa yang akan datang gitu ya. Jadi pengembangan dari praktek kefarmasian yang konvensional menjadi digital untuk nanti mengantisipasi apa namanya masyarakat 5.0 misalnya seperti itu. Ya, jadi tentu perguruan tinggi sangat terbuka untuk bisa mengembangkan kurikulum yang tentunya memfasilitasi adik-adik calon apoteker untuk bisa apa namanya berkembang di masa yang akan datang. Kalau di farmasi dan saya kira yang lain-lain itu belajar itu sepanjang hayat gitu ya. Jadi lulusan-lulusan itu juga terus belajar mengikuti era perkembangan zaman. Khususnya praktek kefarmasian di tingkat regional maupun global tentu harus menjadi rujukan di dalam pengembangan kurikulum baik di program studi S1 farmasi maupun juga di pendidikan profesi apoteker. Seperti itu kira-kira. Baik, Prof. Saya ingin ini mungkin pertanyaan kami yang terakhir. Kalau berdasarkan temuan dari pakar Human Resources bahwa dalam meniti karir seseorang itu faktor soft skill yang dimiliki oleh seseorang itu menjadi bagian penting untuk mendeliver bahwa mereka bisa kompetitif, bisa bersaing lebih unggul dibandingkan rekan yang tidak memiliki soft skill. Nah, di bidang farmasi ini, Prof, soft skill apa yang diperlukan sehingga dalam karir rekan-rekan apoteker ini juga kompetitif karena memiliki soft skill yang bisa, karena soft skill itu pasti akan diperlukan di dalam suatu organisasi besar, baik di industri, di distribusi, di pelayanan. Nah, menurut Prof Daryono nih, soft skill seperti apa yang diperlukan, Prof? Oke, baik ya. Jadi kalau di dunia pendidikan itu memang yang sangat terkenal itu adalah kebutuhan masa depan itu Ya. adalah 4C ya. 4C ya. Meskipun dalam bahasa Inggris gitu ya, critical thinking, creativity, kemudian communication ya, kemudian satu lagi collaboration ya. Itu menjadi hal yang memang sangat dibutuhkan oleh adik-adik lulusan masa depan ya. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak hanya bisa diperoleh dari hard skill, maksudnya substansi pendidikan farmasinya, tetapi juga bisa embedded di dalam proses pembelajaran ya. Jadi kolaborasi misalnya dalam praktikum, kemudian juga di dalam praktek kerja profesi, komunikasi tentu juga harus dilatih dengan baik. Nah, yang lain, soft skill yang lain tentunya meskipun kita tidak bisa mengajarkan dalam bentuk tersendiri ya, dalam mata kuliah tersendiri gitu, tetapi tentu
teman-teman Bapak Ibu dosen itu sudah sangat menyadari bahwa kemampuan leadership ya, kemudian inisiatif ya, kemudian yang berkaitan dengan productivity, kemudian juga semangat pembelajar sepanjang hayat ya, itu kan tetap diperlukan ya, dan itu ya teman-teman dosen saya kira sudah apa namanya memberikan apa materi-materi soft skill itu secara tidak langsung di dalam kegiatan pembelajaran, baik itu yang dalam bentuk kuliah tatap muka maupun juga di dalam pembelajaran dalam bentuk praktikum dan juga apa namanya bentuk magang dan lain sebagainya. Ya, jadi tentu kerjasama dengan berbagai pihak ya, termasuk apa namanya misalnya proses magang untuk adik-adik mahasiswa baik itu di rumah sakit, apotek, di industri dan sebagainya, tentu perguruan tinggi juga harus memfasilitasi karena tidak hanya hard skill kefarmasiannya tetapi soft skill ini juga akan tumbuh kembang dengan banyaknya aktivitas adik-adik mahasiswa itu. Dan yang tidak kalah penting tentunya kalau kita di dunia kesehatan itu adalah empati ya. Jadi apa namanya ya paling utama tentu empati kita kepada pasien ya, tetapi juga tentunya kepada semua pihak ya. Nah, itu semuanya baik yang tadi leadership, social skill, ya, cross cultural, kemudian accountability, kemudian juga flexibility ya. Artinya kita juga selain mengadop itu juga bisa beradaptasi begitu ya. Karena nanti setelah lulus kan akan bekerja atau praktek kefarmasian yang melibatkan banyak orang dan sebagainya ya. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menjaga integritas kita sendiri. Ya, jadi tentu keyakinan kita masing-masing, agama kita masing-masing itu juga menjadi apa namanya rujukan utama kita di dalam apa namanya berhubungan dengan orang lain di dalam masyarakat. Ya, jadi agama itu juga menjadi apa acuan utama kita menjaga integritas kita ya. Jadi sekali integritas kita apa namanya rusak itu semuanya bisa berantakan ya. Jadi tentu kami dari institusi pendidikan sangat berharap bahwa lulusan kami apa namanya melakukan praktek kefarmasian secara bertanggung jawab dan beretika itu apa namanya sehingga harapannya nanti masyarakat yang akan mendapat manfaat bagaimana layanan kesehatan tidak hanya di bidang kefarmasian tetapi di bidang kesehatan lainnya kalau ini bisa dicapai ya melalui tadi uji kompetensi dan juga akreditasi paling mudah mengukurnya ya tetapi tentunya sangat tergantung dari adik-adik calon lulusan baru dan itu tentunya menjadi komitmen semua perguruan tinggi agar bisa menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara apa namanya substansi kefarmasian tetapi hal-hal lain yang tadi soft skill dan juga integritas itu juga menjadi harapan semua pendidik ya seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih Prof. Daryono, perbincangan 1 jam lebih Prof, sangat menarik. Mudah-mudahan ini membawa pesan-pesan penting bagi penyelenggara perguruan tinggi farmasi sehingga anak didiknya lulusannya juga memenuhi kompetensi yang disyaratkan oleh uji kompetensi nasional. Kemudian juga para lulusan juga harus membekali diri dengan soft skill dan yang satu yang penting saya tegaskan dari yang ditegaskan oleh Prof. Daryono adalah integritas. Karena profesi kefarmasian menyangkut kesehatan manusia dan ini tentunya menyangkut harus memiliki empati, accountability sehingga profesi farmasi ini juga benar-benar menjadi tumpuan di dalam pengembangan dan meningkatkan
tingkat kesehatan masyarakat melalui program-program pengabdian sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh farmasis di Indonesia. Demikian bincang-bincang kami, rekan-rekan Fidasiat di seluruh Indonesia. Lain kali kita akan mendatangkan rekan-rekan profesor lain yang berkembang, yang memiliki riset di bidang farmasi, bioteknologi, dan sebagainya, agar kita semua mendapatkan informasi, inspirasi dari para guru besar yang berkecimpung di bidang kefarmasian. Terima kasih Prof. Daryono Hadi Cahyono. Matur nuwun, selamat menjalankan aktivitas di laboratorium lagi, Prof. Selamat siang ya, Prof. Nggih, sama-sama. Sama katanya. Monggo. Nggih, izin ya, Prof. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.